konten yang menarik itu sebenarnya seperti apa sih? Hah? 15 juta? Mendingan buat ngapain Pak Kakut. Caranya agar alis Anda bertahan 6 bulan adalah nonton nggak? Saya paling suka ketika saya menjawab semua komen. Tapi kalau saya tuh seneng ngeliat konten itu yang real. Ketika Anda meletakkan malu Anda di belakang, Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Kalau saya merasa bahwa humor itu selalu membuat orang bahagia. Komedi itu adalah bagaimana kelucuan itu tidak boleh berulang dari kelucuan kemarin. Hai Creative People, welcome back to BVR Digital episode 5. Kali ini kita kembali mengundang narasumber yang spesial. Di samping saya sudah ada Hai Puja dan juga Ibu Dian Desiana. 8.000 penonton ya? Terima kasih. Semoga yang nonton banyak ya. Anyway, mungkin teman-teman yang dari kemarin udah ngikutin sosial media kita di BVR Digital pasti udah gak asing lagi dengan sosok Bli Puja dan juga Ibu Dian ya kan, yang dari kemarin kita juga udah sounding di Instagram story kita. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Bli Puja ini adalah dulunya seorang fotografer. Ya, betul. Dan sekarang content creator ya. Yes. Nah, buat yang belum tahu juga, boleh dicek Instagramnya Hai Puja ya kan. Beliau ini seorang content creator yang luar biasa dengan konten-konten Balinis pakai bahasa Bali loh teman-teman. Iya, betul. Pakai bahasa Aku kalau Bali. lagi pengen happy, langsung lihat Instagramnya Bli Puja. Terus jadi kalau bangun tidur nih pengen happy gitu, terus nonton itu, ketawa-ketawa sendiri ya kan. Dia booster banget loh Bli Puja ya. Nah, di samping kita juga, di samping Bli Puja sudah ada Ibu Dian. Beliau adalah ibu kita di BVR Group Asia. Managing Director of BVR Group Asia, sudah punya pengalaman lebih dari 18 tahun loh di dunia hospitality industry. Padahal saya baru umur 21 tahun, bingung kan? Dari kecil udah bekerja ya, Bu. Maksa kan, pengen forever 21. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, jadi di BVR Digital kali ini kita pengen ngebahas tentang content creator nih. Tips konten menarik tapi humor tetap asik. Cakep. Akarnya ada di sini. Tapi sebelum itu kalau di BVR Digital kita selalu balas-balasan pantun. Oke. Renji sama Bu Dian tuh mau balas-balas pantun dulu. Oke. Cakep ya. Cakepnya teman-teman. Content creator punya banyak pahala. Cakep. Apalagi yang humoris kayak Bli Puja. Cakep. Selamat datang di BVR Digital episode kelima. Cakep. Bersama Ibu Dian dan Hai Puja. Cakep. Aduh, lawan-lawan begitu bikin pantun gitu Iya. susah ya. Suruh Betul. mikir loh pagi-pagi loh ini. Tapi, Apa ya pantunnya? Oke deh. Kalau Hai Puja suka berbagi canda, nonton BVR Digital bikin awet muda. Buat netizen ya dimanapun Anda berada, semoga bermanfaat dan melekat di dada. Siap. Jalan kaki ke Bedugul. aduh Bli. Aku udah siap-siap Baru loh, begini tapi udah. bener juga jauh. Jadi mau jalan kaki ke Bedugul? Nggak usah. Nggak jadi ya, nggak usah ya. Enggak kayaknya. Kalau gitu kita ngobrolin aja tentang konten humor nih. Oke. Sebenarnya kalau boleh Renji cerita juga, kenapa kita akhirnya milih tips content creation, tapi humor tetap asik. Sebenarnya dari latar belakang bahwa kalau kita lihat anak muda sekarang ditanya mau jadi apa besar, pasti pada jawab mau jadi YouTuber, selebgram, terus mau jadi content creator. Kalau dulu zaman saya kalau mau jadi apa ditanya, saya pengennya jadi dokter, Iya. jadi Polisi, guru, Jadi ya kan? pilot, ya. Jadi pilot, bener Iya. banget. Nah, Renji pengen tahu nih, sebenarnya dari kacamata Bu Dian dan Bli Puja, konten yang menarik itu sebenarnya seperti apa sih? Ini pertanyaan keren. Oke, saya datang ke sini tadi pagi, kemudian mandi ke sini. Banyak orang bilang kalau saya pakai baju kaos itu ganteng gitu, makanya saya ke sini pakai kemeja. Oh, biar Iya. kebalik dong. Saya ke sini pakai motor biar cepet gitu, pakai buat 2 kemeja. Kemeja yang pertama biar saya nggak kepanasan, kemeja ini biar saya kedinginan. Oh. Iya. Jadi saya pakai 2 kemeja, ngebut ke sini dan akhirnya sampai di sini. Ya.
Pertanyaannya apa? Beli di sini selain menghibur kita di sini dia teman-teman yang di rumah pada ketawa semua sih Bli. Saya nggak tahu nih pertanyaannya apa. Konten yang menarik itu kacamata Bli itu seperti apa? Saya? Iya. Saya paling suka ketika saya menjawab semua komen. Semua komen saya jawabin Mbak Dian. Hampir semua komen. Kecuali mungkin ketika komen sudah 2 bulan komen atau mungkin sudah 2 minggu komen saya udah lupa dengan angka mungkin ketidih. Udah numpuk. Betul. Semua chat message saya jawab. Iya. Why? Saya perlu report dari orang-orang. Iya. Dan saya harus membaca report itu. Report itu datang dari komen seseorang. I do it best. Oke. Even komen-komen nyeleneh pun. Semua. Oh wow. Dan Berarti saya engaging banget ya. saya perlu masukan dari orang-orang. Oh. Banyak yang tidak perlu harus banyak sekali orang memuji dan saya senang gitu kan. Dan dia nggak pura-pura memuji yang saya butuhkan itu. Iya, betul. Jadi ketika memang genuine ya. Iya, ketika memang nggak bagus ya di report dan saya suka. Karena seorang content creator yang orang nggak siap itu adalah ketika di komen negatif. Iya, betul. Dan Nggak selama ini siapnya dia pingin diagung-agungkan dan senang ketika dia dibohongi. Dibilang cantik, dibilang keren, dibilang bagus. Saya nggak butuh itu. Kalau memang bagus, kalau nggak di komen itu yang saya butuhkan. kritik itu ya. Content creator nggak siap dengan itu. Dia cuma sukanya yang bagus-bagus. Kemudian kalau dan jarang content creator, jarang artis itu yang menjawab komenan. Iya. Kadang-kadang DM sampai katanya numpuk 5.000, 10.000 nggak dibalas. Tapi bener loh Bli, kemarin saya nonton kontennya Bli terus lagi lihat komennya, isinya Bli jawab semua. Bayangkan saya harus menjawab konten kemarin itu di komen 1.800 ya, saya jawabin semua. Wow. Sampai istri saya marah-marah tuh. Kenapa? Karena jawabin komen terus. Ngapain kamu kerjakan itu? Ngapain kamu? Makanya pas dia langsung dia komen, saya baca. Pas di mobil saya baca. Ini begini. Bukan saya kamu tuh membuang waktu. Ya, mungkin membuang waktu. Cuman kadang-kadang ketika itu saya lakukan itu saya kayak membalas sapaan orang. Dia komen, "Puja, ini kamu di mana lokasinya?" Yuk butuh itu. Betul. Saya nggak jawab tuh. Gimana perasaannya? Sedih sih nggak dijawab ya kan. Dalam hati kamu sombong banget artis ini. Sombong banget si Puja sok. Yes. I do it best. That's true. Makanya ketika saya komen, ketika saya baca komen kemudian saya jawab itu membuang waktu. Iya, teman. Lebih kepada saya memiliki hal yang lain saya dapatkan dari apa yang sudah saya lakukan. Nah, konten yang bagus itu adalah ketika komen itu menjadi masukan buat saya untuk bisa memperbaiki diri. Yang salah itu saya perbaiki, yang betul saya tingkatkan. Nah, ketika konten yang bagus, konten yang menarik itu ketika orang banyak suka. Iya. Betul. Kita tahu dari apa yang sudah kita lakukan, kita tahu dari komen-komen orang. Iya. Dan cara mengapresiasinya adalah dengan membalas semua itu komen. Oh, that's very nice. Kalau menurut Ibu Dian, seperti apa konten yang menarik? Saya pribadi ya, which is setiap orang mungkin punya bisa beda-beda. Tapi kalau saya tuh senang ngelihat konten itu yang real. Real terus relate, kita bisa ngerasain itu. Nah, cuma kayak tadi Bli Puja bilang ya kan, nggak suka konten yang ibaratnya itu fake gitu. Fake itu sekarang tuh banyak banget yang seakan-akan itu real, tapi padahal itu dibuat-buat. Settingan. Iya. Nah, itu dan itu sebetulnya dari zaman dulu ya. Kita tahu dulu zaman di TV itu paling banyak itu reality show. Ya nggak sih? Orang tuh kalau reality show tuh nonton semua gitu. Tapi kalau sekarang, makanya itu balik lagi. Saya lebih senang konten-konten tuh yang sifatnya positif, menghibur, natural. Iya, karena sebenarnya kita bisa ngerasain kok mana yang genuine, mana yang enggak, iya nggak sih? Setuju. Betul. Tapi kalau sifatnya lebih negatif, mohon maaf ya, saya nggak bicara salah satu, tapi misalnya terjadi pencurian apa gitu, itu kayaknya something yang, aduh,
Udah males liatnya. Iya, betul. Begitu. Betul. Nontonnya juga udah jadi yang gini, aduh negatif banget sih. Itu kan energi ya. Jadi kalau nonton konten yang sifatnya energinya itu positif, pasti kita lebih jadi senang. kerasa positif. Iya, itu Setuju. yang kalau saya lebih suka konten itu Kontennya. yang seperti itu. Dan gitu. kita itu disuruh, maaf, sebagai seorang viewer, sebagai seorang penonton itu, kita disuruh berpikir lebih sehat sekarang. Karena ada kok laki-laki yang ngaku cewek Iya, dan ngotot ngaku cewek kan? banyak. Laki-laki yang ngaku cewek dan dia bersumpah cewek gitu kan? Kita nonton itu. Bener. Ya kan ini kok di orang-orang begini kok banyak yang nonton ya gitu. Bener. Kan? Dengar kan sempat tahu kan yang cowok ngaku cewek gitu kan sampai orang udah jelas-jelas cowok kok gitu tapi tetap ngaku. Nah itu kan ini pembohongan yang orang lain mengiyakan jadinya gitu kan. Tuh, nah itu Betul. Iya, dunia. Kalau bikin konten itu kan kadang kita suka stuck gitu kan, Bi. Maksudnya udah bikin konten ini, bikin itu, terus lama-lama kayak kok ini lagi sih, kok ini lagi. Kalau misalnya beli lagi stok gitu, ngapain, Bi? Oke, kacamata lu yang biar. Oke, jadi kurang asik ya, buka aja ya. Kenapa menjadi stuck itu karena ini buat teman-teman juga. Iya. Sesuatu yang tidak dikerjakan selama 2 minggu akan kembali menjadi nol. Coba aja. Sesuatu yang tidak dikerjakan selama 2 minggu, selama 2 minggu kamu tidak mengerjakan hal yang sama, akan menjadi nol. Saya itu yang dari pengalaman saya. Dian tidak berolahraga selama 2 minggu akan menjadi nol lagi. Dia akan mengulang lagi membentukkan otot itu. Dari sakitnya luar biasa. Iya. Benar. Push up kemudian lari, jangan lakukan lari biasa, coba olahraga, kemudian tidak melakukan 2 minggu, di 2 minggu akan melakukan hal yang sama, akan mengulangi lagi di kesakitan yang sama di awal. Sama dengan seorang penulis, ketika dia tidak menulis 2 minggu, dia kayak kehilangan ide. Saya rasakan itu. Makanya saya setiap hari saya berusaha 1 jam untuk di depan laptop kalau misalnya sibuk. Tapi kalau enggak dari pagi sampai malam, di depan laptop. Berarti Bli bikin konten tuh nulis sendiri, Bli? Untuk konten-kontennya? Nulis sendiri. Keren banget sih. Kenapa saya harus nulis sendiri? Saya sekarang penggarapan sebuah film. Kebetulan bukan karena saya semua bisa, bukan, tapi karena saya mampu pingin belajar, pingin mengekspos melengkapi diri sehingga tidak mengganggu orang gitu kan ya. Saya nulis sendiri, saya aktor sendiri, saya create produksi sendiri, kemudian semuanya sendiri. Karena apa? Saya tidak pingin tergantung dengan orang lain ketika nanti orang lain tidak ada di sebelah saya. Kadang-kadang kan misalnya hari ini saya pingin bikin konten yang sebentar lagi di-upload, saya bisa bikin sendiri. Apa yang saya lakukan ya, saya pakai tripod dan sebagainya, kemudian saya panggil siapa talentnya, mungkin anak saya atau ibu saya, atau jadi saya langsung aja bikin di situ. Nggak perlu nunggu. Nggak perlu nunggu orang lain. Sampai produksi gercep ya. Sendiri. Hebat. Bikin scoring musiknya sendiri kok. Wah. Belajar sendiri. Luar biasa. Saya nggak pintar, cuman saya pingin melengkapi diri saya untuk bisa. Iya. Saya nggak bisa main musik, tapi karena kebutuhan ini saya belajar. Belajar scoring. Why? Karena itu penting buat saya. Iya. Itu aja. Yang penting mau belajar dan coba aja semuanya. Gitu. Sebuah konten apapun yang paling penting adalah tulisan. Ingat itu. Iya, kopinya. Skripnya ya. Iya. Yang paling penting dalam sebuah konten itu idenya. Ide kreatifnya. Tulisannya. Ketika itu sudah, baru kita memilih aktornya. Saya bisa bikin siapa saja menjadi bagian dari saya. Maksudnya, kamu saya bisa bikin lucu. Dian saya bisa bikin lucu. Langsung hari ini. Itu misalnya. Coba boleh ya? Nah, saya tulis dulu, kemudian saya nggak perlu, makanya saya tidak pernah ketakutan kehilangan talent. Who you are. Nggak pernah takut kehilangan. Semua tuh bisa di planning, di create. Saya syuting sama dia nih. Dian orangnya tegang dan agak galak kaku gitu. Saya bisa bikin kamu itu seperti yang saya mau. Oh iya? Yes, Gimana dalam hitungan menit aja. Saya treat. Kamu harus ngapain gitu. Di direct. Saya gitu direct. ya? Berarti itu kekuatan skrip itu
Luar bisa biasa. merubah orang Yes. menjadi pribadi yang lain. Ya, Betul. maksudnya Karena kan sesuai dengan kebutuhan skrip itu kan gitu. lengkap tuh. Dian menunduk sedikit Oh. kemudian dengan menolehkan matanya ke arah suaminya. Yes. Oh wow. Begitu. Sampai Sampai sedetail Yes. sedetail itu. itu. Oh my god. You must Iya. do it. You must. Iya. Kenapa? Kenapa ada tulisan itu? Karena ketika kamu menjalankan tugasmu, kamu tidak stuck di situ. Udah tahu mau What ngapain. are you doing itu, Iya. kamu nggak stres dia. Saya tuh nggak pernah tahu kalau skrip tuh sampai sedetail Yes. itu. Wow. Harus tuh. Kenapa? Setelah itu kemudian memegang rambutnya, kemudian kan selalu ada Kak. gini kan selalu Iya. memegang rambut, kemudian membuat wajah sedikit cemberut. Itu harus begitu. Iya, harus sedetail Karena itu. akan ketika detail itu yang membaca dia tahu persis dan dia menghayalkan apa yang harus dia lakukan. Iya, Coba theater of duit, mind-nya lakukan. main. Ketika dia nggak bisa melakukan, bukan itu maksud saya. Hmm. Ulang lagi. Bukan kamu sedikit ini. Oh, itu yang perlu di-treat. Berarti harus digambarkan dengan jelas, Yes. sangat jelas. Wow. Berarti powernya itu sebenarnya di skripnya itu. Skripnya, di skripnya. Nah, kuncinya Iya. juga tadi konsisten ya, jangan sampai 2 minggu nggak Tuh, ngelakuin setuju. itu. Ya, Yes, kalau kamu 2 setuju. minggu nggak melakukan apa, coba aja. Aku setuju banget sih. Kamu nggak melakukan Kalau apa-apa itu. dari pekerjaanmu sekarang, langsung disuruh bekerja, bingung dah. Apa ya? Karena tapi kalau misalnya terus-menerus, Iya. itu kayak kita, Ide tuh bisa Iya. berkembang aja Iya gitu. iya benar. percaya apa nggak, doa itu membuat kita menjadi lebih semangat. Benar. Setuju. Coba kalau ini nggak, Tuhan memberikan waktu 24 jam. Kamu meluangkan waktu 1 menit loh, 1 menit doang untuk berdoa, coba. Kan dalam doamu, Tuhan berikan saya jalan untuk pekerjaan saya. Kamu udah mohon jalan loh. Ketika kamu mohon jalan, kamu udah niat berjalan itu. Betul. Kamu cuma mohon tunjukkan jalan yang benar, yang tepat, kamu jalan. Yes. Kenapa banyak orang bilang ketika kamu dekat sama Tuhan, perjalananmu mulus? Salah satunya itu, karena alasan itu. Karena kamu udah niat berjalan. Kamu butuh input lagi dari Tuhan untuk kamu menjalankan tugasmu. Betul. Bener banget. Coba kalau Itu maaf, aku percaya banget sih kalau kekuatan kamu nggak doa pernah itu. berdoa ya, coba ya. Hmm. Itu kayak, sorry maaf, saya bukan karena saya Lost. lakukan itu. Iya benar. Saya lakukan itu, anak-anak saya lakukan itu, istri saya, ibu saya yang mengajarkan saya melakukan itu. Berarti Bi memang dari kecil Ya. udah kayak gitu. Dari ya? kecil saya diajarkan untuk Afirmasi. betul, dan tidak perlu harus ngotot. Kamu harus paling dekat sama Tuhan, no. Iya. Enggak. Dan kamu harus menunjukkan ke orang-orang kamu benar, no. Iya. Tuhan itu kamu yang membentuk sendiri. Itu dia. Yes. Benar-benar. Betul. Setuju. Itu ada di diri kita Yes, sendiri. kamu. Setuju banget. Orang sekarang kan orang menganggap ketika dia sembahyang itu orang baik, no. Orang baik, Tuhan kan mengajarkan, agama itu mengajarkan kita untuk walaupun kamu apapun yang kamu lakukan dalam diri kamu harus berbuat baik sama orang. Artinya kamu bukan orang baik, cuman minimal kamu tidak pernah menyakiti orang. Ya. Itu loh diharapkannya. Betul. Karena tujuan daripada agama kan itu. Iya, betul. Menjadi baik. Iya, Aku setuju bukan banget tujuan sih. agama kamu bisa Untuk ngomong mengotak-ngotakkan manusia. kamu bisa ngomong baik, kamu bisa Iya. sembahyang 60 kali satu hari. No. Tujuannya satu aja. Mm-mm. Kamu bisa menerima orang dengan baik, kemudian kamu bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Selesai, itu aja. Iya. Karena kalau itu udah dipahami, nggak ada yang berantem tuh. Iya benar. Setuju banget. Benar. Nggak ada yang berantem. Betul. Saya tapi bukan orang baik ya. Bukan. Tapi Bli tuh kelihatan baik banget loh, Bli. Enggak. Iya. Ini maksudnya memberikan energi positif di kita ya kan? Makanya banyak pahalanya. Anyway, kalau ini Renji sempat baca-baca juga kemarin, kalau katanya tuh di brand sendiri dari sisi bisnis tuh ada yang namanya strategi marketing tapi pakai lewat humor gitu. Nah, Renji pengen tahu sih seberapa penting sih unsur humor dalam kita kayak bikin konten terus marketing dalam sebuah brand gitu. Ingat dalam konten kreator Dian, Nenji, ada beberapa hal yang paling dicari di sosial. Saking gampangnya tangan kita scroll, kita butuh beberapa detik untuk membuat orang tertarik. Iya. Yang dibutuhkan itu adalah berita, musik, komedi salah satunya, olahraga dan seks. Ingat itu, yang paling dicari di sosial. Unsur-unsurnya yang Ya, bisa kita orang akan menahan handphonenya ketika sesuatu menarik berita. Pasti tahan dia.
Ya. Jadi kecelakaan Iya. pingin. Iya. Informasi soalnya. Musik stop ya ketika dia masuk Iya. apa? Relate, Keren sekali relate. lagu ini, keren sekali suaranya. Mm-mm. Tuh, komedi ketika mereka stop ya. Karena Lucu. manusia itu berada pada zona itu. Betul. Berita, musik, musik. komedi, seks, dan Olahraga. olahraga. Mm-mm. Oh. Kamu suka olahraga sepeda, kamu akan stop itu pasti. Ih, gimana nih Iya. keren. Iya benar. Itu mata kita di situ. Makanya ketika Anda di media sosial, itulah yang kalian klik. Jangan ngomong tentang perusahaan Anda bagus, jangan tentang ngomong tentang baju atau kualitasnya. No, udah bakalan nonton. Harus mengikuti lifestyle-nya Iya. audience juga ya. Orang, berarti. misalnya kita jual baju nih. Mm-mm. Baju saya dengan kualitas terbaik, orang nggak nonton. Iya. Benar. Semua orang jualan pasti kualitas terbaik kan? Iya. Mau berpikir dengan bilangnya. kualitas terbaik dari versi dirinya. Versi diri kita. Iya. Bener. Dari versi dirinya. Kalau misalnya kita jual parfum nih. Ini saya jual parfum dengan dengan bibit parfum yang luar biasa sekali. Tahan orang nggak lama nonton. gitu. Tapi iya, kalau benar. jual parfum, nggak ngerti ya kok lu namanya suka parfum ini. Pingin nggak nyoba? Iya. Benar. Nggak ngerti nih parfum kok lu namanya suka sekali lu pakainya. Pingin nggak kita tahu tuh? Iya. Parfumnya namanya kayak apa sih? Kita pingin beli kan apa? Karena penasaran. Iya. Atau pas begitu pakai orang-orang langsung pada deketin gitu kan? Iya. Bener. Nggak tahu nih kalau pakai parfum ini selalu orang nanya. Kalau kita ngomong begitu, kita pengen tahu kan? Jadi orang penasaran. Parfum apa sih dipakai semua orang nanya? Berarti kuncinya bikin orang penasaran. Iya, juga. tapi kalau kita menjual sesuatu dengan mengagung-agungkan produknya, Iya. orang nggak bakalan mau tahu. Iya. Iya benar. Coba aja. Heeh. Kalau dari Ibu Din, ada pengalaman nggak bikin Kayak tadi kan pertanyaannya kenapa humor itu menjadi sesuatu yang menarik dan tadi kan udah dijawab ya bahwa orang itu mencari melihat dari situ. Kalau saya merasa bahwa humor itu selalu membuat orang bahagia. Itu langsung beda rasanya. Itu yang akhirnya orang tuh lihat ya kayak tadi misalnya Beli Puja bilang ya kan, kalau lucu diem ini nggak nge-scroll ini, ya kan karena lucu udah ketawa duluan gitu loh. Bahkan kadang kita mencari nggak sih? Mencari konten-konten yang lucu gitu. Karena Iya. kehidupan udah berat cuy gitu. Oh. Jadi kalau lewat sosmed ya carinya yang lucu gitu ya kan. Iya. Iya. Itu seru banget sih memang kalau bikin konten kayak gitu. Nah, itu kan tadi gitu ya. Kalau ngomongin komedi nih, Beli Puja. Tadi kan Beli Puja bilang, kalau selama 2 minggu nggak melakukan itu, pasti kita akan stuck atau mengulang lagi dari awal. Yes. Itu sih saya ngerasain banget sih. Karena memang sesuatu itu kalau tidak dilakukan berulang-ulang, itu kita nggak berkembang. Dan Dian, saya lakukan setiap saat. How? Gimana? Bu? Saya selalu membuka diri buat orang-orang. Iya. Selalu ngobrol sama dirimu, ngobrol sama Dian. Kenapa? Ketika ada sesuatu yang menarik buat saya ceritakan, saya catat. Nggak percaya. Sebagai inspirasi juga nggak sih, Bli? Kayak kalau nulis kan harus kayak Catatan saya, tuh lihat. Oh wow, Nah, kemudian ada jokes. beneran loh. Jokesnya saya catat. Tuh, apa sih yang menarik? jokes-nya. Mm-mm. Oh, wow. Saya catat. Tuh, Kayaknya Wow. habis dari sini Bli juga nyatet ya, Bli. ada Apa sesuatu kita yang dapetin. ada sesuatu yang tuh lihat sebanyak itu. Ini baru. Wow. Kenapa? Itu penting. Heeh. Kenapa penting? Otak kita tuh dipaksa untuk terus bergerak, Iya. Dian, Renji. Kenapa? Karena kita tuh perlu asupan orang lain untuk bisa berkreasi. Iya betul. Saya bagus, orang lain mungkin jauh lebih bagus. Iya. Perspektif. Saya bisa, orang lain mungkin jauh lebih bisa. Mm-mm. Makanya saya perlu input dari orang lain untuk bisa mengisi saya. Gitu. Caranya membuka komunikasi. Iya. Dan mengosongkan gelas ya, Bli. Yes. Iya. Saya seorang fotografer. Fotografer itu ketika seorang fotografer, orang malu menanyakan sesuatu kepada fotografer yang lain. Tahu kenapa? Gengsi. Kenapa gengsi? Dia tidak mau dianggap kelasnya di bawah dari dia. Ingat fotografer itu banyak tuh. Landscape, human interest, food and beverage, arsitek dan sebagainya. Iya. Banyak tipe-tipe. Tidak semua fotografer bisa menguasai itu. Yang harus dilakukan adalah bertanya dengan orang yang expert di bidangnya. Ketika orang landscape, saya tanya sama Mon Butur. Saya selalu tanya sama Daniel. Kenapa? Karena dia mampu hebat di video. Saya nanya sama dia. Iya. Kan saya nggak pernah malu
Ketika Anda meletakkan malu Anda di belakang, Anda akan menjadi orang yang luar biasa dari versi diri Anda. Quotes of the day. Ketika Anda meletakkan malu di depanmu, sampai kapanpun tidak akan pernah maju. Setuju. Sampai kapanpun. Dan ingat, fotografer, videografer pegang itu. Gengsinya di depan. Karena apa? Karena saya seorang fotografer tahu ya. Karena apa? Karena malu dianggap gridnya di bawah yang ditanyain. Gitu sebenarnya. Bener. Semua nggak sih? Kita juga Iya, kadang begitu loh. Harusnya. Malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya jangan bertanya. Malu bertanya nggak jalan-jalan ya. Kalau menurut saya, lebih baik kita merasa tidak bisa apa-apa Iya. dan semua ilmu kita terima. Bener. Harusnya begitu. Iya. Saya nanya, gimana sih foto landscape itu yang bagus? Oh, lightingnya harus di sini ada side light, ada back light, ada front light sehingga akan menjadi ini. Kemudian kenapa ada smoke? Oh, nanti ada. Oh, ternyata begini. Kenapa kamu harus letakkan di sini warna putih begitu dari ini untuk bayangan. Kenapa ada warna hitam di sini? Itu ternyata saya baru tahu. Kalau kita nggak nanya, Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. kita. Jangan sombong deh. Jangan so tahu juga ya. Bener. Letakkan Iya. sombong itu di belakang. Iya. Bener. Itu Dan videografer kita di belakang udah ngangguk-ngangguk. Sorry. Ini. Ya buat kamu yang tersinggung, kamu harus tersinggung. Sumpah. Relate ya. Relate ya. Kamu harus tersinggung. Ketika kamu hari ini belum tersinggung, besok kamu harus tersinggung tuh dengan apa yang saya ucapkan. Sumpah. Saya lakukan itu. Iya. Iya. Memang harus mengosongkan gelas. Karena kita yakin fotografer tuh nggak bisa mengambil semuanya kecuali bertanya sama orang lain. Iya. Harus itu. Maybe you are dengan di posisi Anda juga mungkin begitu. Tapi kalau di posisi Anda saya harus wajibkan untuk memposisikan diri saya memang lebih rendah dari yang lain dan saya harus belajar banyak dari orang lain yang lebih expert. Itu aja. Betul. Dan itu Jangan penting. berhenti belajar ya. Itu penting banget. Penting banget. Setiap ketemu sama siapapun kita pasti akan ketemu ilmu baru. Iya. Gitu. Sesuatu yang saya lakukan sering adalah kenapa ada banyak teman itu suka dengan komedi saya. Tahu kenapa? Karena yang saya bicarakan adalah keseharian. Iya. Iya bener. Dan selalu ada pesan di akhir video. Cerita iPhone 15 juta itu ngakak terus. Keseharian. Sama beli cewek kafe mobil Iya. kemarin. Bener. Dan ibunya beli tuh bener-bener natural Iya. banget gitu loh. Kayak ngobrol biasa aja gitu memang. Betul. hari-hari. Karena kan saya udah bilang Dian, Heeh. kita kan se-happy mungkin dan harus ada Senatural. detail catatan itu. Harus ada detail dan ibu saya harus paksa saya itu. Saya nggak peduli Anda ibu saya atau tidak. Karena ketika Anda berada lawan saya dalam berakting, kamu harus menyesuaikan dengan skrip yang saya bikin. Udah selesai. Wow. Jadi ibu beli tuh juga Yes. diajarin Yes. skripnya Di itu. direct. Ya, Wah. Tapi kok bisa natural Natural banget. banget. Aku pikir tuh memang begitu. bikin jajan. Iya. Jangan berhenti, tetapi jangan terlalu cepat. Coba bayangkan. Jangan berhenti, Tapi jangan terlalu cepat. Ayo. Iya itu aku merhatiin karena Iya. pas lagi bikin gitu kan. Bikin Terus kan sempat ngobrol. Terus dia gitu gini Hmm. lagi. Terus aku bilang, itu mah bener-bener aku ngeliatnya kayak lagi Nah, ngobrol iya. biasa aja gitu. Ternyata itu tuh Iya, ditulis skrip semua. begitu. Mm-mm. The power Oh my of goodness. director ya. Gila itu keren banget sih. Dibikin. Iya dong, ayo Tapi bikin ada film. banyak Keren yang banget. bagus-bagus. Cuman kebetulan saya meng-create-nya dengan versi saya seperti itu. Saya suka Iya. menulis dengan versi saya. Jadi Dan itu lucu Mbak. Dan kalau konten lucu ya, itu gampang diingat. Aku tuh paling ingat kalau kontennya gitu ya, waktu ibunya beli ngomong gini, hah 15 juta, mendingan buat ngaben Pak Kapur. Iya. itu Kebayang nggak? lucu banget. Nonton sekali aja tuh langsung inget gitu loh. Iya, Karena iya. yang The kita power of pingin immersion. bawa ini lebih ke ini ya. Kenapa ada sama membawa hal yang sifatnya keseharian, orang lebih relate. betul. Ketika itu berada pada posisi, dia kan berhenti, akan menonton. Ini kok kayak ceritaku ya? Iya. Gitu. Terus sudah beli softtek. Iya. Iya betul. Itu lucu juga. Kenapa? Karena ketika ada pada versinya, ini kayak suamiku nih nggak pernah mau beli soft gitu misalnya kan. Iya benar. Gitu. Kita pingin mengedukasi benar bahwasanya apa yang kita lakukan dalam keseharian itu sebenarnya adalah kehidupan sehari-hari yang bisa kita perbaiki, kemudian kita bisa
lakukan sesuai dengan keinginan istri dan kita. Dan itu yang selalu beli masukkan message-nya ke dalam setiap film yang dibikin. Begini Dian, ada pesan banyak sekali yang perlu saya ingin sampaikan, bahwasanya kalau di Bali itu seakan-akan wanita adalah korban, itu kan? Iya. Korban dari Korban apa ini? keegoisan laki-laki. Padahal iya. Mungkin. Nah, kalau saya menempatkan diri kepada saya harus bekerja sama. Kolaborasi suami istri. Ya. Kalau nyuci beneran itu beneran. beneran. Nyuci, jemur pakaian beneran, dan itu terjadi pada anak saya juga saya lakukan. Anak saya yang cowok namanya Bestian Vero itu dia jemur celana dalam adiknya biasa aja. Iya. Job share ya. Bener-bener. Kenapa kamu harus lakukan itu? Pekerjaan ini ketika dilakukan oleh wanita saja tidak selesai dengan baik. Selesai tapi nggak baik. Karena ketika bekerja waktunya capek, kemudian bekerja dengan tidak maksimal, tidak akan baik-baik saja. Makanya perlu orang untuk membantu. Perlu ada orang yang harus membantu pekerjaan ini. Siapa? Orang terdekatmu. Siapa yang paling dekat? Suamimu. Nah, ketika Anda paham dengan itu, wassalam. Iya benar. Dan itu yang paling saya tunggu kalau nonton kontennya Beli Puja. Jadi ini mungkin kalau buat yang belum pada nonton pasti bingung, apaan sih Budian ngomongin ini, ngomongin itu. Harus nonton, harus lihat biar relate, biar ngerti gitu. Yang paling saya tunggu itu Beli adalah apa message di belakangnya. Jadi kan kita udah nonton ketawa-ketawa nih sebenarnya ngomongin apa sih gitu kan. Terus pas di belakangnya pria memang bapak rumah tangga gitu. Tapi pemimpin tetap wanita. Itu tuh dan lihat maksudnya, jadi jangan pikir saya udah nonton sering ya. Saya baru pertama kali nonton, I have to be honest, itu tadi pagi. Iya. Beneran. Tapi tadi pagi itu saya nggak scroll, mungkin Beli Puja nanti bisa lihat. Saya like skin, saya nggak scroll cuma satu. Jadi karena gitu ketagihan nonton terus sampai bawah gitu. Saya pernah ngerti bahasa Bali itu. Kan ada subtitlenya. Tapi akhirnya jadi gini, karena kan kalau sering dengar mau nggak mau kan jadi pasti keikut gitu. Ngerti gitu. Iya. Jadi kalau mau konten menarik, ingat kosongkan gelas. Kalau mau ngisi gelas, boleh di BCC. Dan buat saya itu tuh kalau kayak Beli Puja tadi bilang, ide itulah yang itu nggak gampang loh bikin. Nggak gampang banget, susah. Paling jadi komedi itu very smart. Komedi itu adalah bagaimana kelucuan itu tidak boleh terulang dari kelucuan kemarin. Kalau ada 3.000 film harus ada 3.000 kelucuan, bayangkan itu. Makanya banyak sekali komedian itu yang stresnya bukan main. Kalau misalnya Arjo, apa namanya? Bonres itu berulang-ulang. Dan kalau bisa jangan direkam, please gitu dia ngomong. Kayak Sengap, kayak Radikulan juga, please jangan, karena dia butuh melakukan adegan ini di tempat yang lain. Dan ceritanya selalu sama ya, ceritanya sama, kelucuannya sama, berat. Benar. Nah, kalau saya filmmaker, saya lebih gampang karena ada cut. Iya. Ada cut. Kalau kurang bisa di. Itu kelemahan, kan? Itu kelebihan saya. Filmmaker. Ada cut dari filmmaker, ada cut. Ada tulisan dan bisa di-cut. Kalau Bonres kan nggak bisa. Benar. Karena dia langsung live dan dia harus berpikir saat itu juga. Dan akhirnya kelucuannya sama. Dari desa A pindah ke desa B, bisa B sama persis. Oh iya, penonton udah tahu juga. Aku mau merhatiin nonton, mohon maaf, kayak stand up komedi atau yang dipanggil untuk acara ini acara itu. Pas nonton lagi, ini cerita yang ini aku udah nonton gitu. Dan materinya kayak kemarin ada stand up komedi yang di Jakarta di tempatnya temen, tidak boleh ada yang pegang handphone, tidak boleh merekam. Kenapa itu? Karena itu pokoknya tidak boleh masuk ruangan tuh, tidak boleh pegang handphone, tidak boleh merekam. Iya, itu benar banget sih. Karena itu, susah. It's not easy. Makanya kalau saya ada 3.000 film, ada 3.000 kelucuan. Ada 10.000 film, ada 10.000 kelucuan yang berbeda. Itu Beli lakukan konsisten setiap hari. Bulan berapa Beli? Nggak tentu. Karena pekerjaan saya banyak, itu kan. Jadi saya harus ada waktu. Pokoknya tapi saya harus nulis. Saya sediakan waktu minimal 1 jam. Tetapi kalau saya libur dari pagi sampai malam, nulis terus.
Tapi Bli emang hobi nulis dari Enggak, itu karena semua belajar. karena memang harus dituntut untuk itu. Tuh kan, Hebat. semua juga bakatku butuh. Kebutuhannya adalah itu. Iya. Dan saya kalau ngelihat yang tadi Bli Puja sampaikan ya, Mm-mm. itu kan berarti harus disiplin. Itu disiplinnya Yes. nggak gampang loh. Betul, itu yang Iya kan? susah. Disiplin. Karena dengan segala kesibukan, bagaimana kita mengatur waktunya, nah itu langsung Ya. kuncinya dah. Pokoknya setiap hari 1 jam saya harus ngelakuin ini gitu ya. Karena pekerjaan kalau Konsistensi. kita tidak punya rencana gitu, nggak direncanakan, nggak bakalan selesai. Iya. Nggak bakal tercapai, bener. Kita harus merencanakan itu, Penting kemudian banget. perlu ada disiplin. Hmm. Disiplin itu adalah sesuatu yang paling kita tidak suka, tapi kita tetap melakukan seakan-akan kita suka. Iya. Mm-mm. Bener. merinding. Harus suka. Harus suka. Bener-bener. Itu bener banget sih. Ya kan, Setuju. disiplin itu pekerjaan yang paling kita tidak suka, tapi harus. kita harus tetap melakukan seakan-akan kita suka. Mm-mm. Catat ya itu teman-teman creative people. Ya, harus. Setuju banget sih. Setuju. Saya nggak suka nulis itu, cuman saya harus paksa lakukan itu apa biar terus bertahan di Berkembang. posisi saya. Mm-mm. Dan, Dan punya energi Energi. karena menikmati. Jadi kita dipaksa untuk menikmati apa yang kita nggak suka itu. Yang ketika nulis ternyata oh iya benar gitu. justru makin lama makin nulis makin banyak ide Yes. yang muncul ya. Makanya kalau Iya. bikin konten tuh kadang-kadang ketika satu skrip, oh ini harusnya ada skrip yang lain bikin Yang aja lain. skripnya. Karena makanya ketika saya buka Word gitu bisa 5 Word. Jadi ini ceritanya tentang A, tentang Terus B, tentang kepikiran C. lagi, Pas kepikiran lagi ini, gitu. ini cerita ini jadi saya muncul di ini. Iya. Nah kembali lagi ke A, Oh. ini sambungan. Tuh. Ih, Pinter banget. seru ya. Tapi agak berat juga sih. Iya. Karena harus mengatur pola seperti itu. Mm-mm. Pernah nggak beli ada yang gagal gitu? Maksudnya udah bikin skrip, terus ternyata pas dieksekusi, di shoot, terus ternyata nggak lucu Itulah gitu. pentingnya tulisan. Oh. Itulah pentingnya planning, organization, executing, controlling. Itulah pentingnya. Uh-uh. Saya nulis, saya baca lagi, dan saya berperan. Misalnya kalau ada 3 orang, saya harus berperan menjadi 3 orang. Oh, nggak lucu nih kalau begini. Karena saya harus berperan menjadi Dian. Saya harus berperan menjadi dia, menjadi saya. Mm-mm. Nah jadi, ini dia nggak lucu nih. Ganti, ini harusnya dia ngomong begini. Hmm. Saya ngomong ke orang gila. Oh, Makanya ketika saya nulis, dipraktekin. ketika saya nulis, saya tidak mau ada orang di sebelah saya. Iya, iya. Nggak suka. Disrupsi. Nggak suka, harusnya dikasih, nggak suka saya. Hmm. Mengganggu itu. Iya, iya, iya. Makanya ketika nulis Very ada distract. tamu, nggak mungkin saya lanjutkan. Akan hancur. Iya, iya. Nulis, kemudian ada masukan, enggak, karena kan bukan versi saya. Iya. Versi lucu saya dengan versinya Dian beda. Lucu saya sama versi Anda beda. Iya. Nah, ketika berbeda versinya, itu akan merubah image itu lagi. Hmm. Makanya ketika nulis tidak boleh ada. Karena kan saya memerankan. Saya mau ngomong ini. Lakar kamu. Jadi saya memerankan sebagai saya, sebagai Dian. Iya. Saya sebagai istri saya. Saya perankan dulu saya sebagai istri dulu. Oh. Sebagai saya, sebagai istri, sebagai itu. Pantesan berarti pada saat membuat skrip itu Hmm? diimajinasikan Yes. ya seperti apa. Jadi Must harus be. divisualisasikan. Iya. Di total. Harus itu Dian. Kalau nggak oke. begitu akan nah itu tadi bilang apakah ada sesuatu yang nggak lucu? Gagal. Kalau nggak lucu, gagal nggak mungkin saya Iya, lanjutkan. karena sudah ada planningnya. Ada tulisan makanya. Ada tulisan. Banyak sekali orang gagal ketika melakukan kegiatan itu Iya. karena dia tidak pernah mau merencanakan. Hmm. Iya, benar. Nggak mau nulis dia males. Syuting aja tengah jalan. Habis ini ngapain ya? Nah itu berarti dia nggak punya tulisan. Nah, itu yang saya ngerasa tuh kita tuh, ya saya bilang kita ya, Mm-mm. karena dalam praktisi sehari-hari ya kan Mm-mm. lemah dalam perencanaan. Iya. Harus direncanakan. Jadi langsung aja melakukan, padahal perencanaan itu adalah yang paling pentingnya itu justru di perencanaan. Foundation. Dian suka story. Suka banget. What is your story? Every day you do. What do you mean with Story. story? Story. Maksudnya Mela- baca? No, story di Instagram. Story. Selalu bikin story? Oh, nggak selalu. Harusnya. Oh. Harus. Itu Harus melakukan. biar apa, Bu? Media sosial menuntut itu. Oh. Harus eksis Menuntut terus ya. wajahmu senantiasa terlihat. Itu biar Kita tidak pernah tahu Heeh. kapan kita akan terlihat media sosial. Maksudnya kapan kita akan Terdetek. menjadi up. Iya, Iya. iya. Kapan tiba-tiba Sekarang, viral? besok, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Heeh.
kita nggak tahu waktu itu terjadi. Tapi yang kita harus paksa lakukan, melakukan saat hal yang kita inginkan setiap saat. Pantesan Bli sering banget bikin story lagi. Good morning kemana. pagi-pagi. Iya. Good Saya selalu morning lakukan pagi-pagi. itu. Kayak gini ya Bli. Dengan tulisan tuh. Iya. Oke. Tadi satu ngomong Dian, Heeh. menyampaikan informasi orang suka loh. Hmm. Cara merawat rambut kita biar tetap sehat adalah, nonton nggak? Ditonton. Reji nonton itu story-nya Bener Bli. juga ya. Bener juga ya. Good morning pagi-pagi. Di mana kamu dapatkan ilmu itu? Di mana kamu dapatkan informasi itu? Di internet. Iya. Iya betul. Ingat, orang jarang suka membaca, tapi Iya. orang suka mendengarkan dan Mendengarkan. menonton. Mm-mm. Iya. Visual. Makhluk visual. Makhluk visual. Caranya Audio visual. agar alis Anda bertahan 6 bulan adalah nonton nggak? Harus bertahan 6 bulan. Caranya 1 tahun begini Iya. terus ya kan. Bagaimana harus melakukan itu? Berkomunikasi, menyampaikan ilmu baik itu kepada orang lain. Mm-mm. I do it every day. I do it. Ya. Kalau Renji kan di BVR Digital juga kadang suka nulis konten. Nah itu Bikin tuh deh. butuh asupan Bali Coffee Club Coffee. Diam. Anyway, Bli udah tahu belum tentang Bali Coffee Club Bli? Bali Coffee Club Hmm. di oke, gimana tuh? Jadi kita ini salah satu divisi under BVR Group Hmm. Asia. Nah kita baru ada juga tuh di Jakarta di Lebak Bulus. Baru aku dengar sama dia. Iya, tadi kan kita ngobrol kan, Ramai katanya. rame banget di sana. Ada pickleball court juga. Terus ada Apa studio itu kita dia? juga. Pickleball tuh ya ternyata olahraga yang sangat menyenangkan. Iya. Jadi dia itu setengah lapangan tenis. Oh, yang itu yang Iya. Oh, iya. Tapi kan kalau yang di sini tuh banyak pedal ya, Pedal. pedal ball. Pedal Kalau ball. pedal tuh kan belakangnya ada akriliknya Iya, gitu. betul. Kalau ini enggak, ini Kita dia pakai. kosong. Mm-mm. Dan itu tuh kayak perpaduan tenis meja, tenis sama bulu tangkis. Lucu deh. Pokoknya Iya. harus Seru banget sih cobain. Heeh. Tapi memang salah satu difference-nya kita di Jakarta itu adalah nge-create lifestyle destination. Iya. Jadi bukan cuma tempat ngopi, tapi Iya. ada tempat olahraganya. Betul, Which is betul. ada pickleball, ada fitness, terus juga ada tempat mempercantik diri atau anti-aging. Kita ada Bali, Beauty Center. Wow. Gitu. Jadi bener-bener sih kita pengennya itu jadi satu lifestyle destination yang orang tuh, kan sekarang soalnya pengen sehat ya. Betul. Iya, Iya kan? Sehat itu, mahal. the health is the new wealth katanya. Ingat ya. Iya. Jadi ini buat para wanita ini. Karena istri saya berada pada bagian itu. Mm-mm. Oh, Olahraga itu adalah salah satu cara untuk bikin menghilangkan stres. iya. Tapi jangan sampai olahraga itu bikin stres gitu. Karena kalau wanita itu biasanya sebelum olahraga stres tuh. Papa beli sepatu yang ini loh, Papa cocok. Gitu. Bener banget. Dalam hati, nih kamu kan mau ngilangin stres, kamu kok stres duluan? Ini kan yang bagus loh, pamer ini dia nggak. Dalam hati, iya Ya Tuhan. ampun. Kayaknya Makanya olahraga yang bagus aku lah. bakalan nyes sama istrinya sampai puja. Olahraga yang bagus lah olahraga yang tidak bikin stres. Jalan di depan rumah saja selama berkali-kali. Yang saya lakukan itu Tapi Bli olahraga juga. Bli? setiap hari. Tapi bener loh, kata aku tuh sampai ke dokter gizi. Dokter gizi tuh bilangnya apa? 10.000 langkah per hari. Kalau nggak 5.000 aja. Kalau nggak 5.000, 2.500 lah. Nego. Kayaknya begini, olahraga itu kita nggak bisa langsung ambil Iya. Ya. how much step you want. Iya. Tetapi betul. how much step you can. Ya. Seberapa langkah yang kamu bisa? Mm-mm. Mungkin hari ini 2.000, 2.000. minggu hari berikutnya 2.000 about 3.000. 1,5 kilo ya. Iya. 1,5 kilo baru berlanjut. Karena kalau kamu langsung ambil pekerjaan 10.000, Berat rasanya. Justru 10.000 jadinya sekitar stres. 8-7 kilo lah. Iya. 7 kilo itu Berat. jauh loh. Aku tuh pakai video loh. Jadi nonton video YouTube. Oh. Jadi ada salah satu. Oh, ini ya treadmillnya. Heeh. Enggak. A Even workout. kita nggak perlu pakai treadmill. Uh-huh. Jadi dia itu ada lagunya. Dan Oh. lagunya itu yang kita suka. Oh. Jadi let's say misalnya Bruno Mars 1.200 langkah gitu. Oh. Itu tuh di tempat jadi kayak maju mundur. Jadi kayak ada gerakannya Oh. kayak. Di kamar tamu misalnya begitu. Kayak aerobik gitu, Bu. Jadi aku nggak perlu kemana-mana di Oh, ruang. keren juga. Nonton itu aja. Ntar aku share deh videonya. Itu ya udah begitu aja.
Dan itu tuh jadi paling enggak tuh pagi ya udahlah udah 2.000 langkah karena kan pekerjaan kita lebih banyak di belakang meja ya Betul. gitu. Jadi cuma meeting dari ruang meeting ke ruang meeting lain ya udah begitu doang gitu. Tetapi ini masukan buat Dian. Gimana? Olahraga itu bukan soal seberapa keringat yang kamu keluarkan, tetapi juga kebutuhan mata kamu melihat sesuatu di luar. Treadmill itu bagus. Cuman ketika kamu bisa meluangkan waktumu untuk berolahraga di luar itu lebih keren. Iya benar sih. Lebih ke alam, ngeliat itu lebih enak sebenarnya. Ya. Effort. Itu Sorry, saya mau mulai saya membandingkan, tapi kalau bukan karena saya tidak punya treadmill di rumah, tapi enggak. Tetapi karena ternyata ketika di luar itu ada energi yang lain yang kita butuhkan. Ketemu orang di jalan, di pas. Pernah nggak kamu olahraga di mana? Renang. Di ITDC? Oh, Peninsula. Itu tempat itu Iya, tempat itu keren banget. Paling enak. Tempat Paling enak buat jalan olahraga. yang paling keren yang saya tahu. Setuju. Di sini. Setuju. Wow. Iya. Bener Sekan. banget. Coba aja kalau kamu percaya. Kamu parkir motornya di sebelah di ATM. di Putri Bali itu masuk ke situ, sebelah Putri Bali jalan masuk. Sekarang apa namanya? Merusaka apa cuma masuk. Merusaka Hotel. Iya. Oh, di situ jalan kamu sampai di Kondar Hotel. Itu kurang lebih 10 kilo. Tapi ingat jalanmu mulai jam 5. Kamu menikmati kenikmatan berbeda. Iya. Kamu melewati sunrise loh. Waduh, pokoknya indah banget. Iya, Ya mungkin Sabtu Minggu kamu lakukan. Jalan coba. Karena di sekitarmu itu bersih banget. Iya. Setuju. Bersih itu aura kita tuh jadi Enak. enak banget ya di sini. Bener. Gitu. Kemudian saya selalu menyapa, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Good morning pagi-pagi nggak beli? Selalu ya. Kenapa? Penting itu ternyata kita bisa berinteraksi dengan orang dengan happy gitu. Iya. Coba aja Dian. Iya. Parkir kamu di cobain. masyarakat, coba aja. Tarik Kalau kita. enggak happy-mu tuh muncul. Kamu tiba-tiba lihat ke kanan itu ada matahari terbit. Aduh, indah sekali. Jalan kemudian lingkungannya kan keren banget itu. Ada Kalau jalan Aduh. di Iya. Aku paling suka sih kalau sunrise itu kayak di Sanur tuh aku jalan gitu. di sana juga Seneng bagus. banget Di sana sih, juga banget. bagus. Iya. Cuma di sana di Nusa Dua tertata banget. Peninsula harus sih next Ya. next Iya. trip. Mas Trai. Iya. Jalan sampai di Konrad dan kamu ketemu banyak orang di situ. Anyway, Bli and Budian, ternyata tadi udah 30 menit dan Cepet nggak berasa kayaknya. banget kan? Nah, ini tuh kita ada titipan pertanyaan Ya. dari audiens kita di media sosial dari @Nova Puspita. Ada pertanyaan untuk Bli dan Budian, gimana sih cara bikin konten komedi yang natural? Apa ada teknis khusus untuk content creation-nya? Saya perlu banyak sekali begini Dian. Banyak sekali orang DM saya. Beli tolong ceritakan tentang mertua saya. Oh. Beli. Serius? Yes. Nanyanya gitu. Iya. Saya maklum nih, kenapa dia Iya. butuh edukasi. Bukan tentang mertua saya gak jelek, bukan. Mertua saya perlu tahu. Ini salah, ini betul. Karena maaf ini saya ini sudah berkeluarga belum ya? Belum. Dia? Belum. Enggak deh, ya kan ya pengen aja bilang Kamu belum tuh nggak belum, boleh ya. kalian tuh belum hidup loh. Kalian tuh belum hidup. Udah, Hidup udah, itu. udah. Ya. Hidup itu ketika kamu sudah berkeluarga baru merasa hidup. Dia ya. Baru kok gini ya. Jadi Ya, kok gini ya gitu. iya, itu betul. Ternyata kamu belum merasa, kamu hidup tuh ketika kamu sudah berkeluarga ya. Oh, Baru gitu. kamu merasa hidup. Oh, hidup ternyata begitu. Oh, begitu. Ya. Nah, banyak sekali yang begitu. Jadi bikin konten itu dari keluhan orang itu menjadi ini buat saya, menjadi tantangan. Apa sih yang perlu saya edukasi dari masalah ini? Yang terjadi kan masalah mertua dan anak. Ini sebenarnya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, semua punya benar. Cuman dari versinya. Persepsi masing-masing. Betul. Si A kenapa nggak pernah di rumah? Karena kerja. Iya. Kan ada, saya sempat mengeluh sampai nangis DM-an. Saya nggak kuat sekali karena saya bekerja di rumah sakit katanya. Bekerja di rumah sakit dari pagi sampai kadang-kadang kalau misalnya ada jadwal operasi begitu, dia menemani operasi sampai larut malam. Ketika dia pulang nggak diajak ngomong. Wow. Nah, karena apa? Karena dianggap lalai dengan pekerjaan rumah. Iya. Tapi itu kan
Bisa, tahukah mertua saya mengerjakan sesuatu untuk anaknya dan cucunya. Betul, untuk ngurus di rumah. Sementara suaminya nggak kerja katanya. Suaminya nggak kerja karena saya memaklumi suami kadang nggak kerja karena mungkin ada keterbatasan kemampuan, karena kan mencari pekerjaan nggak gampang gitu kan. Tapi saya lihat suami saya udah berusaha semaksimal mungkin dan saya maklum dia. Berarti audiensinya Beli sangat terbuka ya, sampai personal. Sampai hal-hal yang orang ada kok, maaf ini. Orang tuanya mau operasi, nggak mau operasi. Kalau saya nggak nelpon. Bayangkan nggak? Saya video call. Sampai begitu? Sumpah. Saya video call. Karena Keren saking banget ininya sama saya. Jadi Pak, Niki kenapa Bapak harus operasi? Bapak biar cepat sembuh, Pak. Operasi. Telepon Beli Puja makasih ya. Apa itu dia? Saya yang rayu. Aduh, dalam hati. Gitu loh. Artinya orang sebutuh itu ya sama You must be very happy ya. Maksudnya itu kan sesuatu yang membanggakan dan membahagiakan, bisa menolong orang lain. Iya, seperti itu. Iya kan? Iya, pokoknya jelas dia mau operasi kalau ada Beli Puja yang menyarankan. Saya di DM Beli Puja, saya bisa telepon. Aku merinding. Di rumah sakit, sumpah. Aku merinding. Wah, ya ampun. Itu keren banget. Artinya begini, segala sesuatu itu mungkin kita bisa create dengan kondisi yang terjadi di luar, kemudian kita bikin sesuatu yang saya tidak pernah memenangkan A dan B. Saya selalu ada jalan tengah. Kenapa? Ini akan timbul solusi untuk memecahkan A dan memecahkan B. Dalam sebuah hubungan keluarga, itu ada banyak hal yang berperan. Ada suami, ada mertua, ada anak, ada tetangga gitu kan ya. Iya. Ini perlu menjadi tahu karena kebutuhan kita mencapai satu titik itu tidak gampang. Kita menyatukan ini yang nggak susah. Nah, karena masing-masing punya ego masing-masing. Betul, punya kesibukan, punya pendapat, punya rasa cara berpikir berbeda. Nah, itu yang kadang-kadang susah diterima untuk satu visi yang sama. Butuh komunikasi. Kenapa begini? Seorang suami yang bagus, maaf saya bukan baik. Suami yang baik adalah suami yang meletakkan posisinya di tengah. Istri saya ngomel tentang mertua, tentang ibu saya nggak pernah ngomong ke ibu saya. Iya. Saya ngomong, Bu, istri saya bagus sekali. Ibu senang, istri saya senang sekali sama ibu. Sumpah. Kenapa perlu itu? Saya pingin menggeser cara berpikir ibu saya agar ibu saya paham istri saya baik sekali. Ibu saya ngomong tentang istri saya, Mode, istrimu ini. Ma, ibu bilang, kamu tuh kok bisa sabar banget. Terus katanya, rambutmu katanya harus di ini mah, karena dari sini kelihatan jelek. Masa Pak? Iya, ibu bilang begitu. Betul. Hebat nih. Bukan hebat. Memang harus kebutuhannya begitu. Kenapa? Saya ingin menyatukan mereka dengan cara saya. Berbeda ini. Istri saya pakai tank top di rumah. Ibu saya nggak suka. Saya kasih tahu dia. Enak dia ngelah penyakit gini, ongkong-ongkong gatal ya kalau. Gatal. Karena dia kalau baju pelantang, ya gatel, gagas. Kita dong. Paham dia istri saya, Pak suami. Kalau kita misalnya ibu ngomong nggak boleh pakai tank top, kamu tuh nggak sopan. Ribut yang ada. Yang kita lakukan adalah kita menyenangkan ibu, menyenangkan istri dengan cara berpikir saya. Nah, di situ laki-laki harus pintar itu. Sorry, maaf, laki-laki nakal. Lelaki nakal adalah ketika suami istrinya melakukan kesalahan, dibesar-besarkan ke ibunya. Bu, istri saya begini. Apakah ibunya setuju? Setuju 100% dengan suara anaknya. Dan itu, bibit itu akan semakin menumpuk. Besar. Menjelekkan istri. Ini. Yes. Betul. Itu yang terjadi. Betul. Pelajaran hidup ya, cari suami harus bener-bener. Pantesan konten-kontennya Beli itu saya sekarang mulai paham. Jadi selalu mengangkat dua sisi.
Iya. Kayak tadi misalnya cerita sama ibunya ya. Ini saya ambil contoh aja. Ini pendapat saya ya Beli ya. Soal iPhone itu, ya kan? Pendapat ibunya, ya cari sendiri lah. Simpen tuh duit 1.000 sehari gitu kan. Pendapat anaknya mau minta sama ibunya. Dan itu tuh memang terjadi dalam kehidupan nyata. Iya, itu real banget sih. Itu real banget. Itu real banget. Tapi pada akhirnya adalah menyadarkan di tengah-tengah itu ya jangan memaksakan kehendak sampai menyakiti orang yang paling kita sayangi. Itu saya sesuatu yang menurut saya very smart. Enggak mudah bisa melihat dari dua sisi. Tapi at the end itu kita cuma ngingetin gini. Jadi bukan masalah yang benar itu ibunya atau anaknya. Tapi yang benar itu adalah apapun itu jangan sampai menyakiti orang yang paling dekat dengan kita. Dan memang tanpa kita sadari itu orang yang paling kita ternyata sering sakitin itu ada orang yang terdekat. Orang tua. Orang yang sangat menyayangi kita kan. Benar. Itu benar banget sih. Berarti kunci untuk bisa real juga adalah dengan melihat masyarakat kita, maksudnya kehidupan kita sehari-hari supaya bisa membuat konten humor yang bisa dan natural. selalu ada catatan itu. Dan selalu ada catatan. Konsisten. Iya. Nah, karena udah 10 menit tuh katanya. Oke. Kita tanya 2 pertanyaan lagi. Ini ada dari @Karisa Sanja. Setiap orang punya humor yang berbeda. Gimana cara menyikapi hal tersebut? Apalagi kalau dianggap negatif. Mungkin dari 2 sisi, boleh dari Bu Dian, dari dianggap negatif. Saya pernah lihat sih beberapa konten yang mungkin misalnya humornya itu ujungnya jadi merendahkan. Nah itu balik lagi tadi kalau menurut saya kuncinya kayak tadi Beli Puja bilang, harusnya itu posisinya netral. Sehingga yang menonton pun bukannya melihat itu jadi lebih berat ke satu sisi ataupun lebih appointing. Itu kalau menurut saya ya, karena saya sering lihat beberapa humor itu yang ujungnya tuh gini, mohon maaf, membuat orang lain jadi bahan candaan. Nah itu saya agak kurang suka humor-humor yang begitu. Makanya tadi kalau Beli Puja bilang sampai merencanakan, mengapa, itulah kuncinya itu di situ. Jadi bukan menjadikan subjek tertentu jadi bahan candaan. Itu saya agak gini, lucunya buat saya nggak atau fisik ya, yang sifatnya itu merendahkan fisik body itu shame. Saya nggak terlalu suka dengan sih, konten gitu. yang negatif itu. Kalau Beli ada tambahan? Saya di awal bikin video tuh pernah ada hujatan besar sekali. Oh iya. Iya. Karena saya dianggap tidak mengedukasi. Karena saya menggunakan bahasa Singaraja. Selalu ada cicing di antara kami kan. Singaraja. Selalu ada anjing di antara kami. Cicing itu anjing. Betul. Selalu ada anjing di antara kami gitu kan ya. Tetapi bahasa itu digunakan di Bali utara sana. Dan itu happy orang. Dibilang cicing happy. Dibilang anjing itu happy. Gitu. Justru mungkin kayak temennya ini. Kalau kita nggak ada yang sengaja sini ada, nggak ada yang sini. Ada. Aja. Coba, siapa namamu? Yudika. Kalau misalnya begini, kita kan akrab nih. Bahasa cicing itu muncul ketika akrab. Nggak mungkin orang tiba-tiba, bapak cicing. Nggak mungkin. Iya benar. Iya. Itu muncul, bahasa cicing itu muncul ketika akrab. Kita udah deket banget ya. Ketika selalu ngomong cicing, datang kita. Yudika Punapi Gatre, langsung nggak diajak. Jangan diajak, kenapa? Mau jadi balian. Betul gitu. Mau jadi pemangku, jangan diajak gitu loh. Nggak dia. Kalau kita bahasa halus, aja nggak Yudika. Nggak mungkin diajak. Kenapa? Karena kita nggak mau melukai orang. Itu hebatnya orang Singaraja. Dia kasar tapi nggak mau melukai orang. Dia ngomong cicing banget. Biasa. Kemudian ini kepala biasa. Nah, dia nggak mau ketika orang datang dengan bahasa halus, dia Judika lebih bagus menyingkir. Kenapa? Dia nggak mau menyukai sahabatnya. Dia ajak kan, dia mau jadi pemangku. Ini begitu loh. Aduh. Pasti itu. Karena dia tidak mau melukai yang diajak bicara, karena dia tidak mampu berbicara halus. Lebih baik berbicara menjauh. Makanya kalau orang berbahasa halus, nggak mungkin diajak. Nggak mungkin dia. Pasti dia dijauhin. Karena takut salah. Gitu. Dan dia tidak mau disalahkan sama orang yang akrab dia lakukan. Kenapa?
muncul akhirnya cicing itu karena itu bentuk keakraban. Iya, benar. Berarti dulu di kontennya Bli Di pertama gitu. itu hujatannya. Tapi kan begini, kalau saya begini. Lakukan sesuatu yang sempurna kamu lakukan. Saya pernah baca itu. Lakukan sesuatu yang sempurna kamu lakukan. Ketika kamu melakukan sesuatu yang sempurna kamu lakukan, kamu tidak akan pernah merasa tertekan. Yang sempurna saya lakukan adalah berbahasa Singaraja. Nggak mungkin saya bikin konten dengan bahasa Bandung, kan nggak mungkin. Dengan bahasa Karangasem nggak mungkin, saya nggak bisa, nggak mampu, nggak pasti saya lakukan. Yang pasti saya lakukan adalah berbahasa Singaraja. That's why konten-kontennya Bli itu bahasa Bali Singaraja. Iya, itu yang sempurna saya lakukan. Kan nggak mungkin saya hijau kan nggak mungkin karena saya nggak bisa lakukan itu. Itu loh, makanya saya lakukan dengan hal yang sempurna saya lakukan. Iya. Bahasa. Oke, it's part of the being natural juga kan. Maksudnya ketika kita bisa berhumor adalah ketika seadanya kita gitu. Betul. Menjadi diri sendiri lah intinya. Oke, kita jawab satu pertanyaan lagi karena waktunya 5 menit lagi. 5 menit? Iya, 5 minutes. Ada dari @yogas_19. Gimana sih tips buat konten biar sesuai dengan karakter kita? Kejawab juga berarti dari yang tadi. Tadi kan udah jawab ya. Kayaknya itu sama ya. Sama ya. Oke, kita lanjut ke satu pertanyaan lagi dari @gema_casvo. Gimana cara berhumor dengan beberapa orang yang memiliki kepribadian serius? Pacarmu orang mana ya? Saya pengen tanya. Nggak, yang berapa ini orangnya senang loh bakalan. Kok gitu? Dia ngomong tuh cantik gitu loh. Nah, kalau ngomong cantik itu orang susah, kalau ngomong tuh cantik susah. Tapi dia ketika ngomong cantik loh nih. Iya, benar. Jadi bakalan happy dia punya suami. Gimana? Saya justru ketika dia ngomong tuh saya malah lihat gitu, nih orang ini cantik loh nih, dia ngomongnya cantik gitu loh. Jadi salah fokus ya. Karena orang ngomong tuh biasanya jelek kan, orang ngomong tuh jelek gitu kan. Dia ngomongnya cantik. Jadi gimana caranya berhumor untuk kepada orang yang kepribadiannya tuh serius gitu. Kita ngelucuan tapi sama orang serius. Ini yang bahaya loh. Nah. Tidak semua orang itu bisa menerima lelucon kita. Benar. Ada beberapa minggu yang lalu saya lihat dia yang temannya tuh bercanda niatnya, tetapi akhirnya berantem. Gara-gara orang tidak bisa menerima candaannya. Salah nerima jadinya. Makanya yang tidak pantas dibercandakan adalah umur. Jangan bertanya masalah umur. Jangan bertanya masalah pendapatan. Jangan masalah membicarakan tentang kekurangan. Kekurangan, pendapatan, dan umur. Orang akan sensitif jika ditanyakan itu. Nggak suka ditanyakan umur, nggak suka ditanyakan pendapatan, nggak suka ditanyakan dikritik kekurangan. Jangan lakukan itu. 3 itu ya kunci. Yes. Ketika kamu menyentuh itu dalam diri seseorang akan bermasalah. Mungkin kalau jangan lakukan itu. Jangan tanyakan umur, jangan tanyakan pendapatan, jangan pernah mengkritik kekurangannya. Setuju. Dari Ibu Dian ada tambahan? Wah, kalau itu mah beli puja lah. Kalau ngomongin humor ya kan, saya mah belajar aja, senang belajar, senang nonton. Tapi kalau tadi kan pertanyaannya gimana caranya yang serius aja tadi bisa dibikin kok. Ya powernya ya di skripnya itu. Iya toh? Planning gitu ya. Sorry, ini bukan tentang humor saja ya, Judika dan teman-teman, bukan tentang humor aja. Tentang banyak hal kamu harus skrip. Harus skrip. Sorry, karena sepintar-pintarnya ingatan lebih bagus catatan. Nah, itu quotes of the day lagi ya kan. Sepintar-pintarnya ingatan, yang paling penting itu catatan. Ayo catatan hidupnya punya nggak? Dan saya selalu kayak impian-impian kita tuh kita harus nyatet kan ya. Betul. Saya catat. Betul. Ya pokoknya lebih ringan ketika saya catat gitu. Lebih ringan. Bener sih. Dan lebih mudah, saya juga gitu, kalau goal-goal itu dicatat. Karena saat udah dicatat itu lebih mudah direalisasikan. Dan kalau udah. Tapi jangan juga merencanakan saja, nggak melakukan apa-apa. Rencanakan, lakukan sesuatu. Gitu. Bener, jangan cuma dicatat terus berharap berhasil ya kan, di Doraemon. Bim salah bim, terus kembalian. Anyway, tadi terima kasih buat pertanyaan para netizen di sosial media kita. Nanti kita ada hadiah juga buat teman-teman yang udah ngirim pertanyaan. Jadi kan tadi udah ada 3 tuh yang disebutin, mungkin
menurut Budian dan Beli Puja mana yang menarik, yang paling menarik? Kita akan berikan voucher BCC, voucher belanja BCC untuk 1 orang itu. Yang terakhir kali bagus ya. Yang terakhir yang paling ini ya dari Dema Disco. Yeay, congratulations. Jangan lupa mampir ya. Kita kalau di Bali kita punya Bali Coffee Club Canggu, sama di sini kita ada di Seminyak. Dan di Seminyak ini adalah tempat kita live BVR digital on air. Kita tapping ya hari ini, sorry. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin pengen podcast atau nggak bikin konten, boleh banget di BVR Studio hari ini. Boleh masukan buat studio ini? Boleh dong, boleh. Silakan. Bagus banget. Cuman tidak semua bisa di-create dengan kondisi begini. Iya. Bikin sometime agak santai gitu. Iya. Misalnya tempat duduknya itu dari kaleng cat. Menarik sih. Kaleng cat, betul. Itu. Jadi kayak nongkrong di Nggak, kali ini kan saya kayak di debat capres ini. No, ini bagus banget gitu gini. Cuman kan iya kan, karena porsinya bagus begitu. Dan tadi kalau ketika tadi itu ada tempat duduk lebih santai, gerakan tubuh orang bisa lebih santai. Tergantung tamunya. Iya. Sorry, tergantung tamunya Bu Median. Kalau misalnya tamunya serius mungkin pakai. Tapi kalau tamunya mungkin yang perlu lebih santai gitu, karena kalau lebih santai, ingat bahasa tubuh itu lebih. Nah kalau saya kan saya gini aja, jadi saya tidak bisa mengekspresikan tubuh saya. Kalau saya berbicara, itu benar banget sih. Kalau saya berbicara tuh perlu ada gerakan badan yang tidak semua orang mau diam. Karena kalau begini kan tadi artinya kan terus ngomongnya begini. Ingat kalau begini tuh kesannya tuh lebih serius. Iya benar sih. Lebih kaku jadinya. Iya. Dan orang nggak suka yang kaku, maaf ya begini. Iya. Nah, setuju saya. Yang kaku ketika mati lampu saja. Betul ya. Nah makanya sorry maaf ini masukan buat tim. Karena apa? Karena ketika ingin bertumbuh harus siap dengan masukan orang lain. Setuju. Itu quotes of the day juga. Dan ketika kalian misalnya tersinggung dengan perkataan saya harapkan Anda tersinggung. Waduh. Saya mah tersinggungnya langsung dilakukan nanti ya kan. Kenapa? Tapi ini bagus kecuali apa? Kalau misalnya ngundangnya Mbak Lojlanti atau mungkin Bapak Arya Widakarna atau mungkin yang lainnya gitu. Mudah-mudahan beliau mau datang, kita tunggu sekarang. Nah, artinya begini, perlu ini. Tapi kalau misalnya yang diundang kayak model-model saya atau model konten kreator yang lain, mungkin perlunya lebih santai. Kenapa? Dia butuh sesuatu yang tidak kaku. Penting itu. Nanti pakai kaleng cat ya kita bikin ya. Iya, aku langsung pengen gitu, kayaknya bener juga ya duduk santai gitu. Kan kalau tadi misalnya Mbak Dian berbeda gitu duduk. Jadi Mbak Dian tuh lebih. Nah, kalau sekarang kan kita harus begini terus. Kalau nggak gini. Iya benar. Kalau begini dikira sombong gitu kan. Kalau gini beda gitu kan. Jadi makanya kan gini. Jadi tidak punya space. Body language yang berbeda. Thank you banget. Tapi kalau ada sorry maaf saya ngomongnya kaleng cat itu kan saya bisa muter kemana aja gerakan tubuh saya dan tidak ada halangan. Kalau sini kan saya mentok, ke situ nggak enak gitu kan. Jadi ternyata ini masukannya tuh saya suka ke apa? Ternyata kalau saya ngelihatnya adalah tempat kita itu bisa menentukan gerak badan kita, sehingga bisa menentukan juga rileksnya kita moodnya kita tuh bener. Bener sih. Bener. Nanti juga nanti kita bikinin ya kaleng cat, terus kita duduk di lantai kayak angkringan gitu. Sorry, pernah nggak nonton Desta? Pernah. Gimana dia? Iya. Kan berantakan banget tuh. Settingannya. Atau mungkin siapa namanya panjang tuh yang dari Padang kan. Itu kan juga di warung kopi apa sih namanya? Iya. Ya kan dia kayak ada warung mie gitu kan ya. Jadi nyantai. Kenapa? Karena orang itu butuh nggak tegang nontonnya. Iya sih. Kalau yang di sini seharusnya tadi begini. Selamat pagi. Kenapa? Orang butuh sesuatu yang berbeda aja. Lebih rileks. Orang lebih ringan. Iya. Siap. Masukkan Mbak Dian. Kalau nggak di ini juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau misalnya. Kita sangat menerima masukan. Dan itu jadi insight. Nanti nextnya kita kasih lihat sama beliau ya kan. Pokoknya
Itu masukannya berharga banget buat kita. Terima kasih. Terima kasih Bli. So thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video kita di Bivir Digital episode 5. Tenang banget karena kita next ya bakal ngundang pembicara-pembicara yang lebih seru lagi, lebih asik lagi, tentunya membuat insight teman-teman lebih bertambah. So thank you buat Bli Puja dan juga Ibu Dian untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga Bali Coffee Club sudah mensponsori kita hari ini. Kita ditemani Bali Coffee Club, ada croissantnya dan ini juga apa nih? Mantap. Cheesecake. Ya. Mungkin kita bisa coba ya kali ya. Thank you Bli, Thank you. Dian. Mari Dian, kita thank you. Sukses selalu Sama-sama, Dian ya. terima kasih. Sukses selalu. Saya terima Makasih kasih banyak. banyak. Beli Puji udah mampir sini.